Baiklah sahabat, jumpa lagi bersama saya Lia Susanti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Dapat kita ketahui, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Di sini, secara umum fungsi kuadrat dengan bentuk umumnya seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Jadi pangkat tertingginya dari variabel ini adalah 2. B-nya sebagai koefisien, C-nya sebagai konstanta, dan X-nya di sini sebagai variabel. Contohnya yaitu Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Contohnya fungsi kuadrat yang kita punya ada di fungsi kuadrat ini. Nanti kita akan belajar bagaimana fungsi kuadrat, grafik dari fungsi kuadrat ini. Jadi, bagaimana fungsi kuadrat itu kita gambar dengan x variabel x dan sumu y-nya yaitu fx-nya ini. Nah, kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat. Mempelajari karakteristiknya dan sifat-sifatnya berdasarkan nilai A, B, dan C dengan urutan sebagai berikut. Pertama, bentuknya yaitu fx sama dengan ax kuadrat, yang kedua bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah c, yang ketiga bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang pertama, nanti kita akan melihat bagaimana karakteristik grafik bentuk fx sama dengan ax kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bentuk yang pertama yaitu fx sama dengan ax kuadrat. Langsung saja kita ke grafiknya. Oke, sekarang kita akan melihat karakteristik bentuk grafik fungsi kuadrat fungsi pertama yaitu fx sama dengan ax kuadrat. Kita akan menggunakan bantuan software. Software yang akan kita gunakan kali ini adalah software GeoGebra. Nah, secara umum, seperti yang akan kita lihat di sini, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat berupa lengkungan atau biasa kita sebut dengan parabola. Nah, pertama yang akan kita lihat di sini bagaimana pengaruh atau karakteristik dari perubahan nilai A pada bentuk fx sama dengan ax kuadrat ini. Seperti yang saya bilang tadi, bentuk umumnya itu berupa parabola. Ketika A-nya itu lebih dari 0, contohnya A di sini sama dengan 1, maka grafik akan membuka ke atas. Ketika A-nya kurang dari 0, misalnya A-nya sama dengan min 1, A-nya sama dengan min 1, maka di sini grafiknya akan membuka ke bawah. Kita akan coba jika A-nya min 1. Ya, grafiknya akan membuka ke bawah. Jika A-nya positif ke kanan, maka A-nya akan perlahan-lahan ke atas, naik ke atas. Ya. Oke, yang kedua kita akan melihat karakteristik bentuk grafik fungsi fx sama dengan ax ditambah c. Tadi kita telah mempelajari pengaruh nilai A ya, bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah, dan menyempit melebar, dan sekarang kita akan melihat pengaruh dari nilai c. Tadi jika nilai A-nya positif ke kanan, maka A-nya akan membuka ke atas dan menyempit ke atas. Jika A-nya negatif ke kiri, maka nilainya akan membuka ke bawah dan melebar dan menyempit juga ke bawah. Ini juga kita rubah nilai C-nya. Jika C-nya sama dengan 0, maka C-nya naik. Kita lihat perlahan-lahan grafik juga akan naik. Ketika C-nya turun, perlahan-lahan titik puncak grafik juga akan turun. Di sini jika C-nya kita rubah ke tempat positifnya, maka titik ekstrimnya juga akan sini ya, titik
Ya, dia akan sedikit naik ke atas. Baik, sekarang kita akan melihat bentuk karakteristik grafik yang ketiga. Tadi kita sudah melihat perubahan koefisien A dan C. Sekarang kita akan coba melihat perubahan koefisien B kepada grafik fungsi kuadrat ini. Titik B-nya akan bergeser sedikit ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Kita coba, jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan ke bawah. Ya, grafiknya kurang dari 0, A-nya akan ke bawah dan B-nya akan, jika kita geserkan ke kanan, maka dia akan berubah seperti apa? Ya, dia akan bergeser ke atas sedikit. Jika kita geserkan ke kiri, maka dia akan bergeser ke tempat negatif juga. Terus jika A-nya lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Jika A-nya ini lebih dari 0, ya ia akan membuka dan menyempit ke atas. Jika kita geser B-nya, maka dia juga akan bergeser sedikit ke kiri. Kebalikannya ya. Jika ke negatif, dia juga akan bergeser sedikit ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Bentuk umumnya masih ingat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik puncak, karena titik ini dia akan memiliki koordinat x dan y. Untuk mencari koordinat x maksimum atau minimum, bisa kita cari dengan rumus min b per 2a. Kemudian, untuk mencari nilai maksimum atau minimum koordinat y-nya bisa dicari dengan nilai atau rumus min d per 4a sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a, di mana d-nya sama dengan diskriminasi. Maka jika kita rangkum untuk mencari koordinat titik puncaknya dapat menggunakan rumus H min K sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, saya ingatkan kembali, jika kita mencari nilai A-nya lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat akan mencapai titik minimum. Sedangkan jika nilai A-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat akan mencapai titik maksimum. Oke, biar lebih mudah, kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Nah, soalnya tentukan titik puncak dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Tentukan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum. Nah, di soal ini kita diminta menentukan titik puncak dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Kita juga diminta untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum. Nah, karena nilai A-nya lebih besar dari 0, maka fx akan mencapai nilai minimum. Karena A-nya lebih besar dari 0, jadi A-nya sama dengan 1. Kita akan mencari titik puncak minimumnya dengan rumus x min sama dengan min b per 2a dengan b sama dengan 4, A-nya sama dengan 1, lalu kita masukkan ke rumus min b sama dengan min 4 per 2 dikali A-nya sama dengan 1, hasilnya sama dengan min 2. Y min atau Y minimum sama dengan rumusnya yaitu min B kuadrat min 4A per 4 kali A sama dengan 16 dikali 4 dikali 1 per 4 dikali 1 sama dengan min dalam kurung min 12 per 4 hasilnya 3. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu minimum dan hasilnya min 2,3. Karena kita telah mendapatkan titik koordinat titik puncak minimumnya yaitu sama dengan min 2 dan 3. Sekarang kita akan melihat grafiknya seperti apa dan hasilnya akan seperti ini.
Ya, ternyata dia mempunyai titik puncak minimum dengan koordinatnya sama seperti tadi, yaitu -2 dan 3. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.